akan diambil oleh EVOS. Wah, EVOS sudah menutup ke arah support supaya nanti kalau mereka bermain dengan tanker jungler itu nggak terlalu maksimal. Ya bisa juga ini adalah hero-nya Azumi ya. Kayak dari kemarin kan memang first pick-nya Angela, bahkan main Matilda, main Florin, sekalinya dikasih hero inisiasi ini gak maksimal juga karena mungkin terlepas dari segi strategi yang udah biasa dibawakan juga. Badang Hayabusa, jangan lupakan Joy dari Ash. Banyak yang mengakui di kolom komentar TikToknya BOG ya. Joy. Ash mainnya udah kayak cowok gitu ya gitu kalau si Joy. Iya, tapi emang menarik sih kalau ngeliat gameplay dari Ash dari dulu ya. Secara Dari zaman dia di Beletron. udah lama banget ya. Lama banget Belum loh. berubah nama balik ya. Iya masih Beletron. Iya, tapi memang fast hand banget. Ash dan satu pilihan terakhir. Nah, udah punya Oren. Kok bisa? Bisa. Ya udah aku mau warna lilac. Lilac ya. Sabar ya. Dibikin dulu. Oh bisa bikin dia. Bikin. Ya udah mau lilac. Coba warna kulit gua. Iya. Gue tuh kuning langsat. Benar, kalau di data KTP kuning langsat. Ini lilac bukan? Bukan. Lilac tuh apa sih Tuh, warnanya? lilac tuh ungu pastel. Oh, ini. Kenyang dong, kenyang. Pastel. Iya. Lilac kayak apa ya? Kasih contohnya. Nah, gini. Nah itu betul. Iya, itu Keren kan? lilac, itu lilac. Ini lilac Bang Oji, ngerti nggak? Enggak. Karena warna itu banyak banget ya. Temennya Laila. Who said there are no shortcuts in life? Iya. I Nah, literally Laila and invented Chip ya kan. one. C belakangnya. Chip. Bener, Jim. P, belakangnya P. Popeyus kah? Iya. Ini yang mau diambil? Bisa gitu ya? Popeyus. Popeyus S. Selena. Selena, Ah. Popeyus dan Selena. Enggak ya? agak ngasal ya. Tapi ya sebenarnya Popeyus beneran masih Iya. potensial ya. Akhirnya gak di-ban loh. Ya. Dan tapi kalau misalnya nggak di-ban nggak diambil, ini mau bazir juga sih untuk White Eagles. Iya bisa dipakai sama Lele nanti. Iya. Kalau dipakai Malele, ketika ada chipnya, waduh, team fight-nya pasti akan kacau balau. Kenapa? Karena kondisinya adalah di mana team fight-nya udah pasti dipegangin sama seorang Morpheus nih. Iya, dan langsung aja kita lihat ya untuk dua pilihan pertama dari White Eagle seperti apa. Tapi memang sudah terdengar Valentina bersama Kimi. Dan ini bisa langsung dijawab dengan hadirnya Baxia. Yang sebenarnya Valentina ini lumayan mengganggu ya. Baxia jungle gitu tapi atau Baxia EXP lah ya. EXP, Jungler, iya. Baxia, Atau EXP. di akhir aja nggak apa sih, mereka udah punya chip juga. Nggak, sama sekarang kondisinya juga supportnya ditutup semua. Itu kan menandakan mereka nggak mau bermain dengan ada combo jungler. Ya. Nah, kemungkinan besar Esti masih pakai Suyo sih menurut gue Suyo di ya. pick sekarang. Iya. Karena dia butuh team fight cepet di early game, jangan sampai chipnya seluruh shortcutnya itu jadi nggak berguna. Yap. Oke. Fanny aja sekalian. Hah? Fanny. Belum ada ya referensi Fanny ya. Joy dulu gak sih nih Joy? Time to drop the beat Ya of udah itu power soalnya buat Ash. Betul? Oke. Dan dari White Eagles. White Eagles. Mereka bisa ambil fighter-fighter junglernya sih kalau emang mau. Kayak Lucas juga masih ada kan. Valentina juga di PLK kok, nggak masalah. Jadi kalau mau main Lucas dan kalau kondisi kali ini kita melihat menyaksikan di mana pick ketiga ini sangat membingungkan untuk Azumi nampaknya. Iya, karena Azumi tiga-tiganya hero-nya di ban loh. Gimana Oh, nih iya, Fishbone iya. Devin? Ini target banget. Hero-hero Carmilla, roamer support ya? Carmilla, support juga. Wah, tapi ini support oriented banget ya. Masalahnya kita belum ngelihat dari sisi junglernya seperti apa. Apakah itu akan kompatibel juga dengan permainan dari Carmilla. Karena kita bakal langsung melihat ke arah banning selanjutnya. Ya, karena kan Carmilla juga biasanya digunakan untuk berhadapan dengan chip ya. Salah satu ibaratnya counternya lah. Buat kalau misalkan pas keluar dari shortcut, dia langsung buka Curse of Blood-nya. Oke. Let's Oke. see ya. Tapi ngomongin ke arah Carmilla ini yang juga tepat ya. Karena kita lihat Nevin, kalau Carmilla ini itu bisa meng-counter chip tersebut Nevin. Kalau nutup karena chip ya. Karena dia Kenapa, kan Nevin? counter setupnya kuat banget kan. Hah? Lalu? Ya, ini bakal jadi keuntungan juga buat Carmillanya. Iya. I am not the only one Oke, bound by these ternyata chains. Foviosnya baru di ban nih akhirnya. Setelah, padahal mungkin bisa diambil untuk di priority 3 awal ya. Oh, Lucas tutup. Itu dia fighter-fighter yang mungkin bisa dibawakan juga sama Piu ya. Yang jungle yang mana sih kebalik gue. Pio x Piu. Piu yang Apa? XP. Piu Yang XP. XP. Veo kan. Jungle. Veo jungle. Oke. Piu XP.
Piu X Veo, Veo XPU. Piu yang XP. Kalau Caster Malay Rescue Piu. Piu yang XP. Lama terus ya. Veo jungle ya. Dan sekarang Popeyes masih berarti 100% banning ya, meskipun bukan di fase pertama lagi. Tapi tetap jadi prioritas dan satu pilihan terakhir untuk White Eagles. Mereka punya chance untuk menutup XP lane lain dan juga gold laner yang masih bisa menjadi ancaman nih, apalagi yang range-nya lumayan jauh ya. High loss. Tapi karena referensi untuk Fancy Nancy juga banyak banget loh. Bahkan kan kemarin ngebawa clean juga. Cuma gagal ya, sempat ada yang gagal juga beberapa gameplaynya. Cuma Fancy Nancy menurut gua ini dia agresif banget di laningnya sih. Jadi kasih hero-hero dia solo tuh kayaknya dia kuat. Kalau misalnya saat ini yang terlihat sangat jelas adalah kita lihat kalau Granger-nya belum di ban nih. Bisa di sebelah loh. Bisa, sangat. Bisa di sebelah. Oke, ternyata ada X-Borg ya. Haha. X-Borg. Wih, betul. Gue hafal kayak suara-suara hero mah. Kalau yang bahasa Inggris. Iya. Yang ini juga hafal. Oke, pick 4. Ntar kita minggu depan request pakai bahasa Indonesia. Pick 4 setelah adanya Carmilla ya, masih tinggal sisi untuk XP lane dan jungle nih yang masih jadi pertanyaan besar kita. Untuk menghadapi Joy, ada Suyo yang nanti bisa jadi salah satu Kalau pilihan. gue sih Fredrin aja sekalian. Fredrin juga bisa. Oke, belum di pick ya? Iya belum di pick. Kalau gue sih Wah ini lagi merem mau nebak. Iya mau nebak. Oh mau menebak. Mau tes. Tes ilmu. Oke. Sebentar lagi ya, sabar ya. Gak tau ya di mute ya kan. Terus ganti bahasa pakai bahasa Jepang. Akai. Dia nyebut nama dia. Iya, Akai and just proceed. Akai telah tiba. Iya itu bahasa Indonya. Oke. Oh ada 2 nih. Yang akan langsung diambil. Gold, EXP. Kalau buat gold ya. Buat gold pilihannya masih banyak banget. Gak ada yang di-ban sama sekali. Iya ini berarti kan Kiminya gold nih. Mau match up sama Kimi. Iya. Blue. Experience the euphony of suffering. Nah, ini tadi kan sempat kita bahas tuh. Granger-nya belum di-pick, jadi bisa digunakan untuk dari sisi seorang Fancy Nancy. Dan kalau ngomongin dari sisi kanan kita sudah terlihat banget nih. Di mana posisinya mereka masih kekurangan damage, jujur aja. Kekurangan damage loh menurut gue. Iya bener, saya cuma ngandelin ke arah dari Kimi aja nggak cukup. Mungkin sekarang bisa bawa EXP damage, contohnya kayak Benedetta. Benedetta ya? Atau ya punya sisi kayak Pakito itu bakal enak banget buat tumbuk Joy-nya. Gue lebih suka Pakito dibanding Benedetta karena Benedetta ini sebenarnya hero yang sangat kuat di early, punya damage besar, laning jauhnya bagus, tapi di area mid to the late game dia berat loh, struggle. Apalagi ketemu Joy atau kayak gini dan bahkan kita lihat semuanya berubah. Oh ini Akai EXP berarti ya? Itu dia butuh damage ternyata dengan aku pikir dengan adanya Akai bisa diambil buat objektif ya. Iya. Tapi gue liatnya kalau mereka mau main objektif tapi pakai link dalam kondisi hitam di atas putih dia nggak punya objektif di awal. Maksudnya Akai kalau di jungle. Kalau Akai di jungle ternyata kan geser ke EXP. Terus juga sekarang dia kan di EXP harusnya untuk bisa ngamanin ketika objektif kan. Benar. Tapi di link itu dalam kondisi tidak punya power sebenarnya di atas kertas. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba linknya ternyata dominasi, tiba-tiba linknya dapetin semua objektif. Jujur ya kalau gue ngeliat dari draft di kanan ini agak sulit banget untuk mereka bisa bertahan dari early game. Karena scalingnya nggak punya damage-nya mereka punya badan. Tapi jujur kalau mereka bisa bawa game ini karena mid to the late game dan nggak banyak yang tumbang, Sky Pisarnya jadi nggak nyala. Menit 15 ke atas mereka kuat banget. Fight-nya kuat sekali. Iya sih setuju ya, late game ya, tapi yang harus jadi jawaban dari White Eagles. Iya tapi late game juga bakal lumayan susah sih, kayak mereka bisa kena tabrak juga dengan chip. Ini bakal banyak tugasnya pasti untuk memainkan makronya juga dari Owl itu sendiri. Ya kode mereka angkat. Nah ini early aggression, wah ketempel ternyata udah lumayan banyak membuang adanya HP. Sehingga kali ini freeze dari arah tengah yang ngebuat agak sedikit terhambat leveling dari Azumi dan juga Candy. Oke, tapi yang memang tidak bisa dipungkiri, sekarang lihat mau apa yang dilawan. Mereka pasti mau nggak mau harus ngeluarin spellnya untuk bisa bertahan. Kalau mereka sekarang bakal coba dipaksa untuk ngelawan, damage nggak ada. Iya, karena dia bawa Revitalize juga kan, jadinya nggak ada escape tools lagi buat Azumi. Karena udah di-trigger dari awal.
Iya, dan untuk Candy di sini juga sebenarnya nggak bawa prevent untuk lebih stabil ya, sama dengan seorang Shine. Tapi yang jadi masalah memang masih dari segi frontlinernya. Apakah ini bakal cukup nih dengan Piuh dan Azumi ya? Yang secara emblem juga kali ini cukup mirip, hanya saja ada Mage Emblem yang dibawakan oleh Azumi supaya ada tambahan juga dari arah damage-nya. Tapi untuk cooldown reduction cukup banyak nih diambil, 4 pemain dari White Eagle. Alright, bahkan As di depan sana nggak boleh ter-take down. Dan ingat, jangan lupa, sekalipun dengan Link yang masih berada di level 4 dan tidak memiliki item, bukan berarti S tidak bisa ditumbangkan. Karena kita lihat dari sini cukup mengerikan ya harusnya dari para pemain dari tim White Eagles dulu untuk di early game. Oke. Dan ya semua lini udah dikuasain sama EVOS itu sendiri ya. Kayak Kimi sebenarnya di laningnya kan kuat banget ya, dia nge-poke terus-terusan. Tapi kalau di outrin sama Granger juga apalah daya. Iya, berat juga ya. Dardur dari jauh. Ditembak-tembak dor. Iya, sedangkan Kiminya juga kalau ngebalas, ini yang ditakutkan adalah satu, Kiminya yang termakan. Sedangkan langsung ada objektif akan coba dihadapi oleh para pasukan dari tim White Eagles. Tidak bisa terlalu lama teamfight yang terjadi. Berhasil menunggangi satu pemain dari tim White Eagles. Mereka memilih untuk mundur karena gak ada damage. Oke, ya karena memang ya itu damage early-nya yang cukup sulit ya. Apalagi ngebawain Kiminya memang di gold. Jadi memang jadi gak bisa ikut teamfight di awal-awal juga untuk ngebantu poke damage. Sehingga ya White Eagles harus lebih agak sedikit sabar lagi sih. Sabar banget sih. Gimana Iya. caranya mereka nggak banyak kemakan? Gimana caranya mereka? Kali ini kita lihat shortcut dikeluarkan menuju ke arah sosok seorang Link. Tapi softlet per defensif. Retribution bahkan keluar membuat para pasukan dari tim EVOS mereka tetap mendapatkan keuntungan dan bisa kembali lagi ke laningnya masing-masing. Fancy Nancy ditabrak sih. Gak masalah gak sih Fancy Nancy ditabrak nih? Masih aman ya. Masih aman. Dalam kondisi kali ini, Wywalk kan kita lihat Aul bisa maju ke atas ke bawah Oh kan? enggak juga. Enggak, bukan Aul yang ini. Aul yang ini di dalam, beda Aul Aul. ini AWL. AWL. Aku dulu pas main pernah selen sama Al di XP. Jadi Aul lawan Aul. Iya. Aul lawan Aul. Agak bikin pusing kita ya. Oh, makanya kesannya namanya AWL ya. Jadi Aua gitu. Enggak. Oke, tapi balik lagi ya. poin kill lagi. Poin kill lagi. Berhasil ditangkap. Gak ada jalan untuk pulang dan itu dia. Kembali lagi menjadi poin kill untuk kedua kalinya. Waduh, ini yang aku bilang berat ini Nevin. Berat banget kan, gak bisa dia untuk adu kan. Dia cuma punya satu, disengage udah, that's it. Ya, apalagi dengan 2000 perbedaan gold yang sudah mulai terasa ya dari EVOS sendiri. Dan platingan menurutku ini juga bisa banget ditekan di bagian bottom lane menghadapi seorang Miro. Wah, Aul punya shortcut gak? Oh gak ada. Kalau Aul gak ada shortcut, oh kali ini udah ada. Membuat para pasukan dari tim White Eagles harus hati-hati karena kalau misalnya purple-nya terambil, ini membuat sosok dari seorang Link akan berbahaya. Dan bahkan di depan sana lihat S berhasil tertangkap, tak ada following up damage dan S tumbangkan. Dan S still survive. Terbalik malah Link yang harus termakan di depan sana. Wow, Ash, itu dia. Yang diakui juga oleh para semua penikmat Battle of Gamers ya. Iya. Joy-nya memang selincah itu, bahkan udah dijepit aja dengan heavy spin. Udah diem di depan. Iya, selamat loh. Dan Gila. sendirian juga ya tadi. Iya. Tapi kalkulasinya memang selalu matang untuk Ash sendiri. Ngebuat White Eagles yang justru pegang kerugian cukup banyak. Dan Aul masih belum mau berhenti ya memberikan distraksi. Karena sekarang waktunya untuk ambil ke area turtle-nya juga. First item Rarity udah diambil juga Starlion. Oh, tapi lihat ternyata di sana ada tim fight yang cukup besar. Berhasil didapatkan Turtle. Membawa pasukan dari tim White Eagles harus mundur ke arah belakang dan damage dari seorang Ace. Kembali lagi petir, bukan sebalang petir, dan itu dia kelas. Yap. Kembali keluar dan no Tempest of Blade for this time. Iya, dan ini yang memang dipertanyakan sama Bang Oji tadi ya. Kayak White Eagles mereka minim banget damage. Tadi jepitan ke arah S itu kan udah bagus banget ya. Iya. Tapi mereka lack of damage. Dan fungsi dari Carmilla-nya juga tadi udah ke-trigger Bawah. loh Curse of Blood-nya. Which is di arah lain ini udah ada gangguan juga dengan presensi dari chip. Jadi nggak bisa dikatakan ini akan meng-counter chipnya. Karena keadaannya aja jadi jauh-jauhan gitu. Iya, beda banget ya. Mereka nggak bisa cover ke arah Kimi terus sih. Selama Kiminya masih bisa bertahan seorang diri, menurut aku nggak masalah sih. Harusnya yang siap-siap itu, ya sekarang udah masuk menit ke-5, 4-1-1-nya kasih ke Link. Aduh, tapi udah beda level 2 level ya untuk ke arah Miro-nya. Dan secara item juga udah sampai Sky Pierce. Bagi Granger, jadi akan kerasa sangat berat. Dan begitu pula untuk arah Chuzin, karena udah ada Glowing One yang diamankan secara auto damage 180 derajat berbanding terbalik. Oke. Berat banget nih Ul. Ini Sky Pierce dan Fleeting ya. Bakal lebih aktif lagi nih shortcut dari chipnya Aul.
Dan udah ke acak-acak sih. Ini gimana caranya White Eagles nyari winning condition juga agak sedikit berat. Oh, damage-nya terlalu sakit. Lihat di arah bottom lane. Ternyata mereka berhasil membuat para pasukan dari tim EVOS mendapatkan satu buah turret tanpa Ling menggunakan purple buff. Dan bakal lihat di depan sana, solo pick up akan terjadi dan bahkan itu dia, Veo XPU. Gak ada nafas sedikit pun untuk dia bisa bertahan. Bahkan tanpa purple buff yang dari tadi ditarik ulur terus. Iya bener-bener ya, dan level yang udah terpaut jauh ya, level 8 banding level 11. Bahkan 12 sekarang 4 level terpaut. Nah, traction pulse-nya juga tidak ada gunanya, tidak ada following up damage dan bahkan Lele kembali berhasil mendapatkan purple buff. Waduh, Link-nya udah setengah badan di dalam kematian. Karena di menit yang ke-6 mereka kehilangan purple, mereka kehilangan turtle dan lihat gold swing-nya. 5.000 bahkan 6.100 gold kali ini. Wah, ini kalaupun mau split push juga agak berat ya, karena awalnya bisa dalam bahaya dan ngelihat dari awal sendiri dia bisa ada di mana aja. Shortcut, white walk bakal jadi ancaman terbesar dan Shiny juga nggak pernah berhenti ngebuka lantern flare. Ini sih yang jadi masalah karena berarti nggak bisa ada defensif kayak inner turret di bagian bottom lane. Oke, tapi kalau misalnya Shen terkena traction pull sekalipun nggak masalah, dia nggak usah takut. Dia punya Crimson Beacon gitu loh. Jadi kondisinya sekarang di menit ke-7 aja kalau misalnya Holy defense-nya udah pecah. Wah itu berat ya, luar biasa sih. Walaupun tengahnya belum ya kita anggap ya. Bentar, ada apa tadi kaki Lele? Ya buff itu yang dari tadi, yang sebelumnya. Purple buff ya? Gila, yang gak ada sama sekali di tangan dari seorang Ling. Sedih ya, Ling tanpa purple buff ini membuat powernya sangat-sangat berkurang. Iya ini Ling tanpa purple buff sih udah gak mau jadi Ling keluar kamar sih. Gue sih udah dari Ling di kamar aja gak mau mandi, gak mau keluar, gak mau ngapain intinya. Iya. Nah kan, itu dia Ling tanpa purple buff, pusing pala Barbie. Gimana Nevin, menurut Nevin, Ling tanpa purple buff? Bahaya sih. Ya lumayan jadi kayak gak ada kehidupan gitu, no life banget gitu. No life itu Ling ya. Lingnya juga mau gimana? Mau keluar nggak bisa, mau stay di dalam juga serba salah ya. Karena akhirnya nanti nggak ada damage dealernya. Karena kan satu concern utama kita dari tadi adalah mereka butuh damage dealing dan mereka jawab itu dengan Ling. Tapi sayangnya ternyata ketika masuk ke dalam gamenya, ini belum jadi jawaban pasti juga sih. Dan ya sebenarnya cukup disayangkan karena aku ngelihat Carmilla dan juga Akainya beberapa kali dapat momen yang cukup pas lah. At least untuk tuker satu harusnya ini bisa dimainkan lewat Eagle. Ya, dan konsep Carmillanya juga nggak sih yang kayak akhirnya dipertanyakan. Biasanya kan memang ya udah dia sibuk di teamfight aja gitu untuk siap-siap kalau misalkan nanti ada shortcut dia langsung buka Curse of Blood. Tapi sejauh ini tadi di orange kebuka Curse of, dari shortcutnya. Tadi ada Curse of Blood juga yang mau ke Fancy Nancy tapi nggak kena juga. Masalahnya ruginya banyak. Gimana caranya dapetin satu gitu nih. Pertanyaan aku cuma situ. Gimana cara dapetin satu? Damage gak punya. Mereka cuma ngandelin apa? EVOS offside. That's it. Di split gak bisa. Main ke backline gak bisa. Di depan front to back bonyok. Berat ya? Berat dari awal draftnya aku lihat kayak dia gak ada poking damage, gak ada. Valentina oke, dia punya poke. Tapi kan kondisinya saat ini adalah Valentina ngelawan Sukshin, gimana cara dia mendekat? Ya. Dan ini nih penggunaan AMI-nya juga yang nanti masih kita pertanyakan prioritasnya akan menuju ke arah mana. Karena lagi-lagi banyak kekurangan ya dari segi draftingnya yang harus mulai diisi. Dan mungkin Valentina yang harus pegang job itu ya untuk nantinya bisa ngedeliver damage tambahan setidaknya. Ya, tadi lebih ke shortcut ya yang selalu di IMU juga kan. Iya. Tapi ya balik lagi, semuanya lagi struggle di laningnya. Jangan kan mau bantu tim fight laningnya. Iya, laningnya aja lagi kewalahan gitu. Jadi ya memang keadaan under tuh membuat terlihat semua jadi serba salah. Iya, dan memang gap antara kedua belah goal leadernya sangat terasa gitu. Miro tadi beda 2 level, itu efeknya lumayan snowballing juga. Karena kan kita juga tahu ya Kimi di area gold lane akan butuh item dulu. Dia nggak bisa terlalu buru-buru juga untuk bisa join ke arah team fight. Sedangkan dari EVOS mereka selalu memaksa hadirnya team fight. Ini tinggal menunggu saja sampai mereka bisa nge-secure turret-turret objektifnya selama ya balik lagi ya nggak ada mistake yang terlalu fatal. Harusnya EVOS dalam kondisi yang sangat aman dan tidak bermasalah sama sekali. Iya. Apalagi kayak oke ada sisi buat nangkep Joy-nya, tapi Joy-nya aja lincah banget. Nah. Sekalinya ketangkep udah susah cari momen, damage-nya nggak ada. Tapi kalau mereka mungkin dari mid laner-nya itu menurut aku ada hero yang punya
crowd control, punya high ground, mungkin ada waktu sih, masih bisa punya waktu lah. Ya. Tapi kalau misalnya seperti ini, kalau EVOS-nya nggak blunder sedikit pun, sorry to say ya, game 1 sih menurut aku nggak ada jawaban. Ya udah ketinggalan banget ya. Nggak ada jawaban. Mau damage deal early susah, mau ke late game juga. Ya Kimi tipikal yang sangat mudah juga untuk di... Ya udah ketinggalan banget ya. Nggak ada jawaban. Mau damage deal early susah, mau ke late game juga. Ya Kimi tipikal yang sangat mudah juga untuk di pick off gitu loh, dengan membawa chip di belakang bisa tabrak. Joy juga yang bisa main front to back. Jadi terlalu banyak PR-nya gitu. PR dari draft dulu sih. Iya. Nah, PR dari draft itu yang menimbulkan PR baru ketika dia masuk ke in-game. Tadi first blood kita udah terlihat. Karena pertama, terkadang memang di mid lane itu biasanya suka untuk adu poking damage. Itu sering terjadi. Iya. Cuma dari awal mereka udah tahu mereka nggak punya damage. Harusnya dilepaskan. Nah, setelah itu, PR selanjutnya, setelah mereka gagal untuk di game pertama, disengage sih. Disengage. Ada team fight nih, ada chip, cabut. Lepasin. Gak usah dihantem. Ya jangan diladenin ya. Jangan diladenin. Semakin diladenin, semakin cepat EVOS berada di dalam peak positionnya. Iya. Nah, mereka dapat banyak lagi nih. Meskipun sekarang memang baru 4 poin eliminasi lah ya sejauh ini. Tapi kalau misalnya team fight-nya dipaksa lagi, itu malah akan jadi keuntungan besar untuk EVOS dan bisa kegulung. Tapi sekarang kita akan kembali lagi ke dalam knockdown. Alright. Oh, tiba-tiba sudah mulai terjadi tabrakan. Shortcut telah dibuka juga, Azumi hilang. Oke, tapi lihat di depan sana para pasukan ada tim White Eagles kembali lagi kehilangan sosok Romer. Dan ini mungkin udah disengage terbaik yang mereka inginkan kali ya. Cuma mungkin agak cukup terlambat kalau menurut saya pribadi. Iya, dari 8 menit yang berjalan ya. Untuk para pemain dari EVOS mereka udah pegang 9.000 keunggulan. Yang berarti lebih dari 1.000 gold per minute. Lebih unggul dibandingkan dengan White Eagles Esports. Dan untuk saat ini memang balik lagi nggak ada jawaban, harus ada ekspektasi untuk EVOS melakukan mistake. Karena kalau nggak White Eagles Esports mereka nggak bisa berbuat banyak. Ya, ini sulit banget ya, 3 base turret udah ke-expose juga. EVOS tinggal tunggu Lord aja sih buat nambahin CC mereka lagi, tabrak ke area high ground defense dari White Eagles Esports juga sekarang. Sementara ya balik kalau ngelihat dari White Eagles, potensi mereka untuk deal damage ya ada di mid to late game gitu loh. Cukup item dependent juga dari Kimi dan juga Link-nya. Yang dimana sekarang udah nggak ada sumber untuk farming. Wah Miro ini hati-hati loh, dia kalau sendirian show kayak tadi ini ngebuat akhirnya EVOS selalu luasa banget untuk secure karakter dari Lord 1. Iya, karena posisi dari awal nih benar-benar nggak ada info ya. Mereka nggak ada yang bisa ngecek juga secara jauh. Dan Aul sangat dinamis, dia bisa berpindah dengan Y-Walk-nya di waktu yang singkat. Oke, tapi nampaknya ada team fight dari bottom lane yang akan coba dipaksa untuk mempertahankan holy defense mereka. Dan itu yang mereka harus lakukan, karena kalau tidak, itu satu-satunya yang bisa sedikit meredam invasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan lihat, dari sosok seorang Akai bakal coba dipaksa naik ke atas dan hilang. 1 point kill curse, plotnya memang menyangkut. Tapi apakah ada damage pertanyaannya? Gak ada. Apakah ada sumber damage yang deliver kepada para pasukan tim EVOS? Dan saat ini satu keuntungan yang mungkin masih dimiliki oleh tim tim White Eagles adalah holy defense doang. Tapi jangan lupakan, kalau tiba-tiba para pasukan dari tim EVOS mereka bisa melakukan blunder dan shine di depan sana. Bakal ada satu buah turret, masih bisa dipertahankan dengan setengah darah dari sosok seorang Lord. Bakal coba dipaksa team fight, fokus ke arah turret. Gak peduli apapun yang terjadi, seorang Fancy Nancy berhasil mendapatkan satu turret dari para pasukan tim Wild Eagles. Oh ditabrak lagi? Oh tapi lihat di arah bottom lane, one by one situation dan langsung ada Tempest Blade for defensive membuat EO nggak berdaya sama sekali. Iya, nggak ada purple buff juga ya, walaupun memang dari White Eagles mereka masih bisa bertahan ya dengan 2 base turret yang tersisa. Namun masalahnya lihat goldnya semakin swing lagi 12.000 Nevin. Nah, angka yang tinggi banget sih. Dan lagi-lagi White Eagles Esports, mereka hanya bisa fokus sekarang wave minion aja sih terlebih dahulu sekarang. Yes, dan bahkan di depan sana lihat tembakan maut dari seorang White Eagles tidak berhasil menggetarkan para pasukan dari tim EVOS. Dan itu dia, 2 base turret dihancurkan under menit 12. Ya, ini udah mulai dicekik ya dari White Eagles-nya juga. Dan lagi-lagi gimana caranya White Eagles bisa gain item demi itemnya karena farmingannya juga terbatas banget. Cuman ngandelin ke arah minion-minion yang masuk dan pertanyaannya kembali siapa yang diprioritasin buat farming dulu sekarang? Gak ada Ul, udah gak ada space farming masalahnya. Traction pull sekalipun dan lihat Akainya cuma punya heavy spin di tempat. Damage terlalu sakit, Al memberikan damage dan lihat shut
down. Akhirnya berhasil mendapatkan 1 point kill dan mereka memaksa menuju ke arah seorang Lin tanpa Soblet for nothing. Menuju ke arah belakang, Fancy-nya free. Gak ada lagi bisa diselamatkan dengan adanya Sky Piscer. Hampir saja Candy melumer menjadi Caramel. Wah, bahaya ya. Iya. 1 poin eliminasi yang akhirnya bisa ditembus, ini ngebuat dari EVOS. Tapi mereka nggak punya tempat Soblet itu, Lingnya hati-hati loh. Ling nggak ada tempat Soblet tempat di belakang sana. Mereka berhasil mendapatkan Candy. Tanpa ada basa-basi para pasukan dari tim EVOS tidak ngasih kendor sama sekali. Para pasukan dari tim White Eagles mereka harusnya benar-benar mempertahankan base mereka dan itu yang mereka lakukan. Tugas dan kewajiban mereka dengan semaksimal mungkin mereka lakukan membuat EVOS harus mundur ke arah belakang dan akhirnya pecah 1 buah point kill walaupun goal difference-nya 12. Iya tapi kalau over ya memang ya harus mundur dulu. Kalau overextend terus ini bakal bahaya karena Lord juga udah muncul sebagai Lord yang ter-enhance. White Eagles, ya itu tadi mereka udah mulai akhirnya pecah point killnya dengan masuknya Ash yang akhirnya bisa dipunish juga. Tapi karena gapnya terlalu jauh butuh berapa mistake yang dilakukan oleh EVOS untuk bisa mengembalikan keadaan. Wah berat sih, mungkin 6 kali kali ya. 6 kali teamfight yang harus diharapkan. Miro Holy Crystal sih. Ya ampun. Sakit banget. Itu kecup Rhythm of Joy loh. Iya, 2 belum kali. Belum nyanyi ya? Belum. Belum nyanyi. Wah, sedangkan sekarang Madara udah mulai keluar juga di area mid lane. Dan harusnya tanpa Madara pun mereka udah bisa dorong wave minion selanjutnya. Hey, upaya defense seperti apa ya? Karena minim banget untuk bisa menahan high ground defense dari White Eagles. Dan wah, kepegang lagi Piu. Oke, tapi langsung di garis depan dengan Heavy mencoba untuk mengacak-acak barisan dari tim EVOS. Tidak bisa terlalu banyak yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim EVOS. Tapi dengan Win of Nature tidak berhasil didapatkan. Dan 1 game yang pertama, one-sided, full domination. EVOS take the game. Walaupun dalam keadaan demam ya, ternyata mereka tetap bisa memberikan kepedihan untuk White Eagles. Karena memang dari awal, gimana cara Shine juga ngasih pressure, First Blood juga yang akhirnya menumbangkan Azumi. Konsep yang ingin dibawakan oleh White Eagles juga tidak berjalan sesuai rencana. Full domination dipegang oleh EVOS, berarti harapan untuk EVOS lolos itu masih terbuka lebar. Yes. 1 game lagi ya? 1 game lagi. Tapi 1 game lagi mereka harus draft yang agak cukup lebih balance. Bukan kita bilang tidak proper, tapi tidak balance. Defense-nya kuat, tapi tidak ada damage. Itu kan berat juga untuk tim mereka bisa bertahan. Ya, White Eagles. Iya. High ground pun tidak ada. Iya, sedangkan kalau untuk EVOS ya 1 game lagi untuk menentukan posisi mereka di babak playoff. Itu yang harus mereka kejar terlebih dahulu dan pastinya ada yang nggak tenang sekarang. Udah pasti. Navi Malaysia ya? Iya kan? Todak. Todak dong. Navi udah upper. Ayolah Todak. Navi udah upper. Kalau Todak semangat. Navi udah upper. Ya Ini kan? lagi kirim doa buat White White Eagles. Eagles. Karena ya itu gak enaknya poin-poin mepet itu kita bukan cuma ngandelin diri sendiri tapi ya jadi ngandelin tim lain gitu loh. Bener sih. Jadi kayak ibaratnya doain yang kejelek kan. Kepleset kayak gitu. Iya, nggak boleh ya Nggak sebenarnya. boleh, cuman tapi mau nggak mau karena sekarang nasib mereka ada di tangan EVOS. Tapi langsung saja kita panggil kan ini dia helikopter kok joget-joget helikopter langsung aja kita panggilkan. Ini dia untuk highlight copter yang membawa highlight untuk kita semua. Silakan nepin Natalia. Masuk lagi ya ke arah game yang bisa dibilang lumayan cepat sih. Apalagi dari awal Shine-nya udah ngedapetin first blood. Ya sebenarnya Chuzin dengan mana yang udah mulai terbatas sekarang nggak segampang itu buat dapetin first blood, tapi memang ditarik ulur terus dan Chip juga punya output damage tambahan di area early game-nya. Dan bahkan zone outnya terlihat sangat mudah. Aul salah satunya juga jadi salah satu yang bisa menambahkan poin-poin kill-nya. Orange buff-nya diganggu, purple buff-nya diganggu. Dan ya gameplay dengan hadirnya Carmilla di game ini itu belum bisa dijawab. Dan kita harus fokus ke Ashe dulu nih. Nah ini escape yang bener-bener dramatis langsung tuh. 2 step ya? 2 rhythm ya. 2 rhythm untuk langsung keluar dari jebakan yang diciptakan. Dan di momen ini Aul 1 flicker memang dibuka untuk pergerakan defensif. Tapi nggak masalah karena yang lainnya ini udah standby di bagian depan, bahkan itu tanpa kehadiran dari kedua belah gold laner ya. Jadi kalau ngebayangin nanti ada gold laner juga di teamfight tersebut, ya efek damage-nya akan lebih bombastis lagi dari teman-teman EVOS. Untuk push ke arah objektif base to red ya, mereka memang nggak terlalu terburu-buru sih. Itu 1 plus point juga. Karena sebenarnya dengan gold yang udah sampai ke angka 12.000, nggak menutup kemungkinan mereka bisa menang kalau misalnya mau dive in. Tapi dengan ngebawa chip memang bukan tipikal yang bisa ofensif ketika main di area
base turret dan sempat terjegal juga dengan hadirnya Ashe yang harus ter-take down. Tapi untungnya setelah itu mereka juga langsung mencoba untuk menarik diri Azumi yang harus jadi korban. Terlalu banyak sih area yang nggak bisa dijawab ya, mulai dari Lantern Flare, terus juga tadi kita sering kali ngelihat Lele yang nge-zone outnya jauh banget, bahkan sampai di bagian belakang sana. Dan masuk ke menit yang ke-13, ngebawa Lord juga dari area tengah. Ini udah terlalu sulit sih untuk bisa ditahan. Balik lagi tidak ada output damage. Meskipun ya bagusnya Miro nggak tumbang sama sekali sih. Nanti Iya, kita tapi lihat tetap ya. Tapi kita jadi lihat. kayak nggak ada nggak sih? Iya. Maksudnya dia nggak tumbang oke, tapi dia nggak bisa deal damage juga. Jadi Iya, kayak bener-bener. Itu nanti makanya kita lihat di head to head timnya kan. Ada deal damage di post game kan. Iya. Kita lihat tuh berapa tuh. Perbedaan Perbandingannya jauh damage. banget pasti. yeah. Bener Jadi sih. kita lihat langsung aja. Berikan MVP. Tuh. Siapa nih? Bingung. Kalau ini bingung gue jujur. Aku Shine sih. Iya, saya setuju. Ah, oke. Shine bright. Like a diamond. Like Mama Lemon. Tapi emang wajib ya jadi MVP juga karena memang semua snowball power dari EVOS itu bermula dari first blood-nya. Narik ulurnya juga, gimana cara dia menahan dan juga menjaga mananya. Karena yang mengetahui tadi ada revitalisasi yang ke-trigger pagi-pagi dari Azumi. Akhirnya ya jadi sebuah keuntungan untuk EVOS. Iya. Iya. Tapi dengan full item seperti ini, dia Hampir nih tadi full. dengan item musuh ya, Iya. dia mau di-burst gimana coba? coba. Dia gimana mau di-burst begitu? Pasti dilawan balik duluan. Ya, safe banget sih posisi dari Shine ya. Apalagi dengan Tenacity juga yang dibawain. KD juga di angka 405. Dan secara itemizations tadi dengan satu buah Sky Pierce di tangan Chuzin dan satu Sky Pierce di tangan Granger, mereka sangat aman karena ya poin eliminasi yang mereka peroleh juga cukup banyak. Padahal sekarang aku udah lumayan jarang ya ngelihat Chuzin Sky Pierce karena mostly tertekan. Tapi ketika dalam posisi yang unggul kayak gini ya, Sky Pierce ini akan jadi jawaban yang paling tepat juga. Dan Ashe sampai ke arah Wishing Lantern, jadi bakal ada follow up damage yang terus-menerus mengikuti kemanapun Ashe pergi atau memberikan output damage. Begitu pula untuk Lele yang sudah sangat sustain, Blade Armor udah ada di sana. Jadi untuk physical damage yang masuk dari VO XPU ya terutama, ini sudah terhalang dan untuk Radiantnya juga pastinya menghalangi output damage dari Miro. Dan ya Miro bisa dibilang satu-satunya yang masih bisa keep up ya di angka 8.500 gold, tapi seorang diri pasti tidak cukup. Dan untuk damage dealt-nya sebenarnya masih ada 121.000 ya berbanding 178.000, tapi Iya sih, tetap masih ya. kelihatan ya ada damage-nya ya. Iya. Tapi nggak ada eksekusi ya. Gak ada eksekusi. dua doang. Karena Damage tarik ulur tuh- terus. Iya, damage tuh turretnya juga. Ini Nol ya? nol. Gak ada loh, berarti gak ada kesempatan buat Nggak nyentuh nyentuh. sama sekali. Dari Di awal semua. Sama Hero. sekali. Gak ada, kayak colek gitu sih. Iya, nggak boleh menembus pagar ya. Dari Eva sendiri dijaga dengan sangat ketat. The Rich Girl ada Ashe dengan 907 GPM. Buset, tadi aja 900 udah tinggi sih, Cel. Iya, dan Boss 907. Lady-nya Jungler lagi. Jungler lagi. Biasanya kan gold lane tuh yang tinggi. Dia berarti farmingnya banyak banget kan. Dari dia curi-curi farming lawan, rotasinya cepet ya. Udah Kayaknya di... farmingnya Link gak sih dimakan sama dia tuh? Iya itu Dihabisin. farming lawan, farming point kill. Jadi ya terlalu snowball sih buat EVOS yang akhirnya gak bisa ditahan sama sekali oleh White Eagles Esports dan match point untuk EVOS. Wah. Angin segar untuk mereka. Satu kemenangan lagi akan membuat mereka lolos ke babak playoff. Gue malah ngeliatnya ini harus hati-hati. Kenapa? Terkadang orang kalau udah di garis depan, udah depan mata, udah mau finish, ya